Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang dimuliakan, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam suasana pembelajaran daring. Salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Senang sekali rasanya pada hari ini Bapak bisa berjumpa kembali dengan kalian melewati video pembelajaran ini. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah, pada minggu yang lalu kita telah membahas bahwasanya zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Sampai pada pembahasan kita yaitu awal pendudukan Jepang di Indonesia. Terlebih dahulu, sebelum kita memasuki materi lanjutan, maka kita akan berdoa dulu sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doa yang sudah disampaikan. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, perluasan areal persawahan, yang kedua yaitu pengawasan pertanian dan perkebunan, 40% untuk petani, 30% dijual kepada pemerintah dengan harga yang sangat murah, dan 30% diserahkan ke lumbung desa. Yang ketiga, pemerintah Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu perkebunan karet dan kinang, karena berhubungan dengan kepentingan perang. Selanjutnya, setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga, emas berlian, hewan, bahkan makanan kepada pemerintah Jepang. Pembentukan Jawa Hokokai atau yang bisa disebut kebaktian rakyat Jawa dan Nogyo Kumyai atau koperasi pertanian. Selanjutnya, di bidang pemerintahan. Yang pertama, pelaksanaan pemerintahan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat Rikugun dan Angkatan Laut Kaikun. Semua bagian wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon. Ini dalam bidang pemerintahan. Dan lagi, negara Jepang membagi wilayah Indonesia itu menjadi 3 wilayah. Perlu kalian ketahui, 3 wilayah itu adalah yang pertama, Angkatan Darat yang tadi Bapak sebutkan Rikugun. Ini Rikugun. Ya. Angkatan Darat Rikugun ini memerintah di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Kemudian Angkatan Darat ke-25 itu pusat di Jakarta, ini ke-25 memerintah di Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu Angkatan Laut atau disebut dengan Kaikun. Angkatan Laut Jepang dinamai dengan Kaikun memerintah di Maluku dan Irian Jaya dengan pusatnya di ujung pandang yaitu Makassar. Semua bagian wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon. Jadi seperti itu. Wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 10 kresidenan. Siu namanya kresidenan itu. Setiap kresidenan terdiri atas kota praja, si, kabupaten, ken, kemudian kewedanaan, gun,
kecamatan, son, dan kelurahan ku. Bangsa Jepang juga mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan mereka, seperti Profesor Soekarno, Husein Djajaningrat, kemudian R.M. Suryo. Meskipun demikian, jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jawa. Nah, ini bagian yang kedua. Siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa daerah kecil. Nah, ini tadi sudah. Kemudian mengatasi kekurangan pegawai, pemerintah Jepang memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan roda pemerintahannya. Selanjutnya, di bidang militer. Mari kita lihat apa yang terjadi, pengaruh apa yang ada di dalam bidang militer. Jepang berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi-militer. Ini lihat ya, ini latihan, foto ini adalah latihan orang-orang rakyat Indonesia untuk ikut dalam peperangan melawan musuh-musuhnya Jepang di luar daripada negara Indonesia. Selanjutnya ini adalah nama-nama tentara militer yang ada di Indonesia, yaitu ada Heiho, pembantu prajurit Jepang, adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho ini menjadi bagian angkatan darat maupun angkatan laut Jepang. Selanjutnya, anggota Heiho mendapatkan latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata, yaitu senjata anti pesawat, senjata tanks, kemudian artileri medan, mengemudi, dan sebagainya. Tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya untuk orang-orang Jepang. Ini pemerintah Jepang menugaskan seksi khusus dari bagian intelijen untuk melatih para anggota Heiho agar para pemuda Indonesia dapat melaksanakan tugas intelijen. Pembela tanah air atau biasa disebut dengan singkatan PETA. PETA dibentuk tanggal 3 Oktober 1943. Kenapa tujuannya untuk membentuk PETA? Yaitu untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Laut Pasifik dalam menghadapi pasukan sekutu. Para pemuda mendapatkan pendidikan dan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Pelatihan pasukan PETA dipusatkan di Kompleks Militer Bogor yang diberi nama Jawa Boy Gyugun Kanbu Resentai. Artinya adalah Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Dan keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkat nama jabatan yang berbeda, ada 5 macam, yaitu Dai dan Ko atau Komandan Batalion, Ku dan Ko, Komandan Kompi, Su dan Ko, Komandan Peleton, Bu dan Ko, Komandan Regu, dan Yuhei, prajurit sukarela. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, pembentukan Tanarigumi atau rukun tetangga, biasanya kita sebut di sini adalah RT, untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Ada dibentuk juga di bidang sosial yaitu Romusa, yaitu pengerahan tenaga kerja. Pada awalnya bersifat sukarela, akan tetapi kemudian dilaksanakan secara paksa. Bahkan setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Nah, ini adalah contoh Romusa. Ini ada gambarnya, lihat orangnya kayak musim lapar karena memang dipaksa bekerja tanpa harus diberi makan. Tenaga Romusa dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia, Myanmar, Sarawak, Thailand, dan Vietnam. Para tenaga Romusa diperlakukan secara kasar oleh bala tentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan, minuman, dan jaminan kesehatan yang layak.
Kemudian pendidikan. Sekolah dasar Gokumingaku diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini, siswa dan siswi perlu ketahui, ditempuh selama 6 tahun. Hampir sama ya, seperti kita juga. Jadi sekarang ini itu ditempuh selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sekolah dasar katanya. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu Soto Chugako SMP dan Chugako atau SMA, bahasa kita seperti itu. Nah, jenis sekolah lainnya ada sekolah pertukangan, Kogyo Gakko, sekolah teknik menengah, Kogyo Sermon Gakko, ya. Sekolah guru yang dibedakan menjadi 3 tingkatan, ada sekolah guru 2 tahun, ada sekolah guru 4 tahun, ada sekolah guru 2 tahun, Koto Shingan Gakko namanya, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan, pada tahun 1943, semua tulisan yang berbahasa Belanda diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tapi menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Siswa dan siswi yang dimuliakan, ini ada latihan soal. Silahkan dicatat ya. Sudah? Buat. Lagi. Lihat ya. Ini latihan soalnya. Pertanyaannya. Nah, ini. Yang ketiga, kita cukup 5 saja ya pertanyaannya. Lihat dulu, ini sudah ketiga pertanyaannya. Dampak negatif penduduk Jepang dan pendidikan ekonomi. Ya, ini yang keempat. Dan ini yang terakhir. Nah. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dalam penjelasan ini. Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kita akan lanjutkan dengan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Ini ada perlawanan kooperatif, ada perlawanan bawah tanah, dan ada perlawanan bersenjata. Jadi kita akan menjelaskan apa itu perlawanan kooperatif, apa itu perlawanan bersenjata, apa itu perlawanan bawah tanah. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.